DPD Parbi Sumatera Utara, Ketua Dr. Andus Saud P. Sianturi SE, gelar pengukuhan pengurus Konser Artis Batak Indonesia Parbi, sikap sebagai renungan terhadap The Show Must Go On. Sungguh kami mendapat apresiasi tinggi atas berkenannya Bapak dan Ibu menghadiri acara pengukuhan Parbi di Sumatera Utara. Parbi adalah organisasi mewadahi pelaku seni dari 5 puak unsur Batak, yaitu Toba, Simalungun, Karo, Mandailing, dan Pakpak. Untuk itulah kami menggagasi acara ini dalam rangka pengembangan dan mengisi floor kemampuan para pelaku seni, khususnya seni budaya Batak. Hal ini disampaikan Ketua DPD Parbi Persatuan Artis Batak Indonesia Sumatera Utara, Dr. Andus Saud P. Sianturi SE, dalam sambutannya pada pengukuhan pengurus Parbi DPD Sumatera Utara dirangkai dengan Konser Artis Batak Indonesia Parbi yang digelar Sabtu 6 Agustus 2022 di Regale International Convention Center, Jalan Haji Adam Malik, Medan. Jujur, kami akui bahwa bukanlah hal yang mudah untuk memprakarsai acara ini sehingga dapat terlaksana sebagaimana hari ini. Selain membutuhkan pemikiran, waktu, dan bahkan materi yang bagi kami cukup menguras energi, katanya. Dr. Andus Saud P. Sianturi SE dengan kerendahan hati menyampaikan bahwa pihaknya tidak hentinya berharap dari semua pihak akan dukungan dan perhatian, baik berupa pemikiran, akses, bahkan materi. Kami bertekad mengembangkan program kerja dalam rangka peningkatan taraf hidup para pelaku seni untuk mengubah dari prasejahtera menjadi sejahtera, ujarnya. Pada akhir sambutannya, Dr. Andus Saud P. Sianturi SE mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut dalam proses suksesnya acara itu. Akhir kata, mari kita petikkan salam tekad dan kebersamaan. Parbi, 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 terima kasih dan selamat malam, pungkasnya. Seremoni pengukuhan pengurus Parbi DPD Sumatera Utara diawali dengan prosesi penyambutan Ketua Umum DPP Parbi Charlie Willy Hutasoid dan rombongan dari Jakarta, yakni Nelson P. Sitompul SEMM Penasehat, Victor Huta Barat Pembina, Vanda Huta Galung, Darman Siahaan, Parlin Sihombing, dan Rani Simbolon. Ikut juga Dorman Manik dalam rombongan Ketua DPD Parbi Jawa Barat. Setelah itu dilakukan ibadah pengkhotbah Pendeta Yolanda Makasunggal Boru Simanungkalit MTH. Pendeta mengambil tema bagaimana kita bersikap dalam komunitas dengan mengutip Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pengukuhan seluruh pengurus dan anggota DPD Parbi Sumatera Utara periode 2022-2025 dilakukan Ketua DPD Parbi Sumatera Utara Dr. Andus Saud P. Sianturi SE didampingi Ketua Umum DPP Parbi Charlie Willy Hutasoid. Kepengurusan DPD Parbi Sumatera Utara, Penasehat Profesor Dr. Andus Mauli Purba MA PhD, Profesor Dr. Insinyur Albiner Siagian MSI, Profesor Dr. Rernat Binari Manurung MSI, Michael Togatorop SH MKum CLE, Delpi Masdiana Ujung SH MSI. Penasihat Hukum Dr. Januari Siregar SH MKum dan Pana Akbar Simatupang SH MKN. Pembina Victor Pardede MSC, Mona Simatupang SPD, Yunita Manurung SE, Jack Sembiring, dan Timotius Bangun. Badan Pengurus Harian meliputi Dr. Andus Saud P. Sianturi SE Ketua, Tommy Simbolon Wakil Ketua, Insinyur Herianto P. Sitorus Wakil Ketua, Januarto Parhusip SSN Wakil Ketua, Dr. Andus Satar Lumundar Simbolon Wakil Ketua,
Edi Simajuntak SE Sekretaris, B. Listoni Lumban Gaul Wakil Sekretaris, Teddy Fernando Banjarnahor AMD Wakil Sekretaris, Ledwig Silalai Eskom Wakil Sekretaris, M. Luciana Silaban AMD Par Bendahara, Alwi Manalu Eskep Wakil Bendahara, Ida Royani Simatupang SPD Wakil Bendahara. Penasehat Parbi Nelson P. Sitompul SEMM yang juga mewakili Dewan Pembina didampingi Victor Huta Barat dalam sambutannya menyampaikan sikap sebagai renungan terhadap The Show Must Go On yang khusus ditujukan kepada Ketua DPD Parbi Sumatera Utara. Dia menceritakan kisah seorang ayah bersama putranya berangkat ke kota melewati beberapa desa dengan membawa barang beserta seekor keledai. Mereka berjalan melewati sebuah desa di mana si anak di sebelah kiri dan si ayah di sebelah kanan. Orang desa itu melihat dan mengatakan, alangkah bodohnya kedua orang itu. Kan keledai itu untuk ditunggangi. Kok mereka malah berdiri berjalan di samping? Si ayah mendengar. Begitu lewat desa itu supaya tidak diomongin lagi nanti, diangkatnya anaknya ke atas menunggangi keledai itu. Ketika melewati desa berikutnya, orang di situ mengatakan, alangkah durhakanya anak itu. Ayahnya berjalan, dia malah duduk di atas punggung keledai. Wah, salah juga. Berikutnya mereka jalan dan gantian supaya tidak diomongin di desa berikutnya. Si anak turun dan si ayah naik menunggangi keledai. Lewat satu desa lagi, penduduknya mengatakan, wah, itu ayah benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Anak kecil itu disuruh berjalan, dia enak-enak duduk di punggung keledai. Si ayah berpikir, bagaimana kalau begitu? Diomongin terus oleh penduduk desa. Naiklah mereka berdua menunggangi keledai. Orang desa berikutnya mengatakan, orang itu kejam sekali. Tidak berperi kebinatangan. Keledainya kecil ditunggangi berdua. Waduh, ini tidak benar. Akhirnya ketika hendak melewati desa berikutnya, daripada diomongin terus, mereka berdua si ayah dan si anak memanggul keledai itu. Orang di situ melihat dan mengatakan, wah, itu orang gila. Kok keledai dipanggul gitu? Pada akhir ceritanya yang bernas dan inspiratif, Nelson P. Sitompul SEMM, pria low profile yang juga pembina KPL, komunitas penulis lagu ini memberi kesimpulan bahwa kebenaran itu relatif. Kebenaran itu nisbi. Artinya apapun yang dilakukan pasti tidak bisa memuaskan semua orang. Jadi semogalah Pak SP tahan banting. Karena apapun yang dilakukan pastilah ada yang mengkritik. Demikian Pak SP. Modal saja ini. Terima kasih. Horas pungkasnya. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Parbi Charlie Willy Hutasoit dalam sambutannya mengatakan bahwa berbicara pelaku seni terkhusus artis Batak, Sumatera Utara adalah titik awal. Pelaku seni Batak bisa dijumpai di seluruh antero Nusantara, semua berawal dari Sumatera Utara. Mau itu di Papua, khususnya artis pelaku seni Batak, itu semua berawal dari Sumatera Utara. Bahkan kita yang di pusat sekalipun, seperti Victor Huta Barat, itu juga berasal dari Sumatera Utara. Yang membesarkan nama Batak, yang membawa nama Batak, pelaku seni Batak ke kancah nasional itu semua dari Sumatera Utara, seperti Edi Silitonga, Panbers, Demercis, dan lainnya, katanya. Charlie Willy Hutasoit mengatakan, Sumatera Utara melahirkan benih dan embrio yang membawa harum nama Batak ke seluruh Nusantara. Dia berharap agar Sumatera Utara menjadi barometer untuk persatuan artis Batak dengan menjadi pelaku seni unggul di kancah nasional. Harapan kita, semoga DPD Sumatera Utara kembali melebarkan sayap dengan mengibarkan bendera Parbi ke seluruh pelosok di Sumatera Utara, tutupnya. Koordinator Panitia Pelaksana Edi Simanjuntak SE mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan DPP Parbi
penasehat dan pembina, di mana acara pengukuhan pengurus dan anggota DPD Parbi Sumatera Utara dapat terlaksana dengan baik. Dikatakannya, kepanitiaan diarahkan Ketua DPD Parbi Sumatera Utara Dr. Andus Saud P. Sianturi SE sehingga bisa menyatukan persepsi mempersiapkan acara. Kita bersyukur kepada Tuhan, kiranya ke depan program Parbi Sumatera Utara dapat terlaksana dengan baik untuk mengangkat marwah pelaku seni di bawah naungan Parbi Sumatera Utara. Parbi, Pekik Edi Simajuntak SE. Turut memberikan sambutan, Victor Pardede MSC mewakili Dewan Pembina DPD Parbi Sumatera Utara, Profesor Dr. Andus Mauli Purba MA PhD mewakili Dewan Penasehat DPD Parbi Sumatera Utara, dan Dorman Manik Ketua DPD Parbi Jawa Barat. Acara pengukuhan pengurus Parbi DPD Sumatera Utara yang dirangkai dengan konser artis Batak Indonesia Parbi dipandu MC Edi Simajuntak SE dan Panda Hutagalung. Mengawali seluruh konser tampil Analekta Band membawakan 6 lagu berturut-turut. Volare ciptaan Domenico Modugno, Rame Rame Timur ciptaan Andre Hekanusa, Baili Mi dipopulerkan Gypsy Kings, Di Parsobanan ciptaan Daulat Hutagaol, Take Me Home Country Roads ciptaan John Denver, dan lainnya. Konser dibuka dengan penampilan artis Parbi Sumatera Utara. Depama Trio menyuguhkan Dang Terpilit Audio ciptaan Nur Cahaya Manurung dan Percumado ciptaan Jonar Situmorang. Tioma Trio menyajikan Poda ciptaan Tagor Tampu Bolon dan Sidoli Pargojek ciptaan G. Billy Simarmata. Kemudian The Boys tampil membawakan Gara ciptaan Tongam Sirait dan Memori Tautoba 2 ciptaan Jonar Situmorang. Penyanyi solo Retta Sitorus menyuguhkan lagu ciptanya sendiri Ai Holan Ho Nama Ito dan Kakalopa ciptaan Emos. Setelah itu artis TMB Taput Mencari Bakat personil 9 orang wanita cantik kaum milenial, yakni Anggreni Cintia Huta Barat, Ade Febriani Aritonang, Rosmia Sandiwati Huta Barat, Laguna Silaban, Mas Rosaline Putri Siregar, Jane Donata Naibaho, Ripka Mekartasari Sitompul, Solafide Katrin Panjaitan, dan Sipra Wandari Sihombing. Mereka tampil kompak, memukau, mempesona, dan membahana bagaikan konser dengan mendapat aplaus gemuruh dari hadirin, mengumandangkan lagu Mololoho ciptaan Iran Suhu Ambarita, donasi dari pembina dan penasihat TMB Nelson P. Sitompul SEMM 10 juta rupiah, dan Marhepi-Hepi Tung Soboi ciptaan Nahum Situmorang. Selanjutnya Ertuti Simbolon dengan instrumentalia solo violin mengiringi lagu Palti Raja ciptaan Tilhan Gultom. Dewarna menyuguhkan Attar Didokon ciptaan Adimar Panjaitan. Nabasa Trio tampil dengan lagu Orang Ketiga ciptaan Gun Labero Simarmata dan Dongan Matua ciptaan Robert Marbun. Melody Sister hadir membawakan Malam Yang Dingin ciptaan Minggus Tahitu. Sopo Labana Etnik tampil membawakan 2 karya Tilham Gultom, MSC Perak, dan Sidoli Pargitar. Duet Mario dan Nina tampil mini konsert lagu Roho Saunari ciptaan Nahum Situmorang dan All I Ask of You ciptaan Patrick Wilson. Acara konser artis Batak Indonesia Parbi semakin meriah berkat penampilan artis DPP Parbi dari Jakarta. Victor Huta Barat mengumandangkan Botolungun ciptaan Tagor Tampu Bolon dan BG Edeku di Radio ciptaan Nahum Situmorang. Maduma Plus menampilkan Maila Pogos ciptaan Anton Sialagan dan Atik ciptaan Johnny S. Manurung. Dorman Manik dan Rani Simbolon penuh kemesraan menyajikan 6 lagu, Sukun Madirim ciptaan Soritua Manurung, Dorma Aha ciptaan Robert Marbun, Boan Au ciptaan Don Kinol Simbolon, Marmasak Sendiri ciptaan John Ferry Sitanggang,
takas hataon ciptaan SP Sianturi, dan Khodo Nahupili ciptaan Abidin Simamora. Si Jawara Golden Memories Volume 2 Indosiar tahun 2017, Panda Hutagalung tampil dengan lagu Satokin Dinipiki ciptaan Jasman Butar-Butar, Angin Malam ciptaan Arianto, dan Kupu-Kupu Malam ciptaan Titik Puspa. Nomor Pamungkas muncul Style Voice dengan 9 lagu Tangus Ni Tau Toba ciptaan Charlie Willy Hutasoit, Sipata ciptaan Daka Hutagalung, Ilu Ni Anak Siakangan ciptaan Anton Marikon Purba, Rap ciptaan Andolin Siboya, Boru Ujung di Kalang Simbara ciptaan Delpi Masdiana Ujung, Marparbuedo Lojami ciptaan Robert Papahan, Tondi Tondiku ciptaan Herbert Aruan, Hoga Hoga Sibatu Manikam ciptaan NN, dan lainnya. Demikian Hikuma TV menyampaikan, DPD Parbi Sumatera Utara, Ketua Dr. Andus Saud P. Sianturi SE, gelar pengukuhan pengurus, konser artis Batak Indonesia Parbi, sikap sebagai renungan terhadap The Show Must Go On. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, share di konten YouTube ini.